Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Sebelumnya, aku ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini, aku akan kasih kalian contoh soal yang lebih spesifik, yaitu untuk para bidan ya. Tema kali ini yaitu tentang KB dan nifas. Jangan lupa ya teman-teman, selalu dukung aku dengan cara like, subscribe, dan share semua video aku. Terima kasih. Soal pertama, seorang perempuan berusia 25 tahun P2A0 datang ke BPM untuk kontrol rutin. Riwayat melahirkan 8 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, suhu 36,5, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, pengeluaran per vagina berupa cairan putih. Terdapat jahitan pada perineum dari mukosa vagina sampai otot perineum. Luka tidak nyeri tekan. Apakah jenis lokia pada kasus tersebut? A. alba, B. serosa, C. rubra, D. sanguinolenta, E. purulenta. Jawabannya adalah B. serosa, karena ibu tersebut riwayat melahirkan 8 hari yang lalu. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun P2A0 datang ke BPM untuk kontrol rutin. Riwayat melahirkan 8 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tekanan darah 120/70, suhu 36,5, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, pengeluaran per vagina berupa cairan berwarna kuning dan tidak keluar darah. Terdapat jahitan pada perineum dari mukosa vagina sampai otot perineum. Luka tidak nyeri tekan. Informasi penting apakah yang harus diberikan pada pasien tersebut? A. Nutrisi dan cairan, B. Personal hygiene, C. Ambulansi, D. Istirahat, D. Eliminasi. Jawabannya adalah B. Personal hygiene. Seorang perempuan berusia 25 tahun P2A0 datang ke BPM untuk kontrol rutin. Riwayat melahirkan 8 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tekanan darah 120/70, suhu 36,5, nadi 80, pernafasan 20 kali, pengeluaran per vagina berupa cairan berwarna kuning dan tidak keluar darah. Terdapat jahitan pada perineum dari mukosa vagina sampai ke otot. Luka tidak ada nyeri tekan. Kapan penilaian perkembangan pasien sebaiknya dilakukan? A. 6 jam postpartum, B. 8 jam postpartum, C. 6 hari postpartum, D. 2 minggu postpartum, E. 6 minggu postpartum. Jawabannya adalah D. 2 minggu postpartum. Soal berikutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun P2A0 datang ke BPM untuk kontrol rutin. Riwayat melahirkan 8 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, suhu 36,5, nadi 80 kali, pernafasan 20 kali, pengeluaran per vagina berupa cairan berwarna kuning dan tidak keluar darah. Terdapat jahitan pada perineum dari mukosa vagina sampai otot. Luka tidak ada nyeri tekan. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Postpartum 8 hari, B. Postpartum 8 hari normal, C. Postpartum 8 hari dengan perdarahan, D. Postpartum 8 hari dengan laserasi jalan lahir, E. Postpartum 8 hari dengan infeksi laserasi jalan lahir. Jawabannya adalah B. Postpartum 8 hari normal. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 datang ke BPM untuk kontrol. Riwayat melahirkan 3 hari yang lalu.
bersalin normal per vaginam. Ibu merasa cemas, tidak percaya diri dalam merawat bayinya, dan sering menangis tanpa sebab. Keadaan umum ibu baik, tekanan darah 110/80, suhu 37, nadi 82 kali, pernafasan 20 kali. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Depresi postpartum, B. Kesedihan, C. Duka cita, D. Postpartum blues, E. Psikosis. Jawabannya adalah D. Postpartum blues. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, datang ke BPM untuk kontrol. Riwayat melahirkan 3 hari yang lalu. Persalinan normal per vaginam. Ibu merasa cemas, tidak percaya diri dalam merawat bayinya, dan sering menangis tanpa sebab. Keadaan umum ibu baik, tekanan darah 110/80, suhu 37, nadi 82 kali, pernafasan 20 kali. Apa penyebab paling mungkin pada kasus tersebut? A. Kelelahan pasca melahirkan, B. Pernikahan yang tidak direstui, C. Lingkungan yang tidak kondusif, D. Kurang istirahat, E. Bayinya meninggal. Jawabannya adalah A. Kelelahan pasca melahirkan. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, datang ke BPM untuk kontrol. Riwayat melahirkan 3 hari yang lalu, persalinan normal per vaginam. Ibu merasa cemas, tidak percaya diri dalam merawat bayinya, dan sering menangis tanpa sebab. Keadaan umum ibu baik, tekanan darah 110/80, suhu 37, nadi 82 kali, pernafasan 20 kali. Bagaimanakah sikap profesional bidan dalam menghadapi kasus tersebut? A. Menganjurkan istirahat cukup, B. Melakukan pendampingan keluarga, C. Melakukan pendekatan komunikasi terapeutik, D. Menganjurkan makanan yang bergizi, E. Melakukan persiapan sebelum persalinan. Jawabannya adalah C. Melakukan pendekatan komunikasi terapeutik. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, datang ke BPM untuk kontrol. Riwayat melahirkan 3 hari yang lalu. Persalinan normal per vaginam. Ibu merasa cemas, tidak percaya diri dalam merawat bayinya, dan sering menangis tanpa sebab. Keadaan umum ibu baik. Tekanan darah 110/80, suhu 37, nadi 82 kali, pernafasan 20 kali. Pencegahan apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Membatasi nutrisi, B. Meminta bantuan suami atau keluarga dalam merawat bayi, C. Membatasi kegiatan fisik setelah melahirkan, D. Melakukan pemeriksaan psikolog, E. Menghilangkan gangguan mood. Jawabannya adalah B. Meminta bantuan suami atau keluarga dalam merawat bayi. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 28 tahun, P1A0, datang ke BPM dengan keluhan payudara terasa sakit. Keluhan disertai dengan payudara bengkak dan nyeri. Riwayat persalinan 3 hari yang lalu, normal per vaginam. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, suhu 38, nadi 80 kali, pernafasan 24 kali. Payudara bengkak, puting dan areola mamai kencang, dan nyeri tekan. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Puting susu lecet, B. Obesitas, C. Tidak menyusui, D. Pola makan dengan konsumsi lemak berlebihan, E. Posisi menyusui yang tidak benar. Jawabannya adalah E. Posisi menyusui yang tidak benar. Seorang perempuan umur 28 tahun, P1A0, datang ke BPM dengan keluhan payudara terasa sakit. Keluhan disertai dengan payudara bengkak dan nyeri. Riwayat persalinan 3 hari yang lalu, normal per vaginam. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, suhu 38 derajat, nadi 80 kali, pernafasan 24 kali, payudara bengkak, puting dan areola mamai kencang, dan nyeri tekan. Obat apa yang sesuai pada kasus tersebut? A. Antibiotik, B. Analgesik, C. Antipiretik, D. Antidiuretik, E. Antiinflamasi. Jawabannya adalah B. Analgesik. Nyonya W, usia 27 tahun, P3A2, bekerja sebagai penjaga kafe. 1 bulan yang lalu mengalami keguguran. Dari anamnesa,
mempunyai kebiasaan merokok, minum alkohol. Dari hasil pemeriksaan, berat badan ibu 80 kg, tinggi 150 cm, tekanan darah ibu 140/80. Wanita tersebut datang ke bidan M ingin menjadi akseptor KB suntik. Informasi apa yang diberikan oleh bidan kepada Nyonya W terkait dengan kontrasepsi yang dia pilih? A. Untuk menjadi akseptor KB suntik, harus menunggu sampai mens dahulu. B. KB suntik bisa dipakai pada pasien dengan tekanan darah kurang dari 140/80. C. KB suntik tidak boleh diberikan pada wanita yang merokok. D. KB suntik tidak boleh diberikan pada wanita yang minum alkohol. E. Efek samping dari KB suntik dapat menambah berat badan dan tekanan darah. Jawaban yang paling tepat adalah E. Efek samping dari KB suntik dapat menambah berat badan dan tekanan darah. Soal terakhir, Nyonya S, umur 25 tahun, P1A0, anak umur 7 bulan masih menyusu. Suami bekerja di luar negeri yang kepulangannya 5 bulan sekali, dan minggu ini ada jadwal kepulangan suaminya. Ibu tersebut datang ke bidan M untuk konsultasi ingin ber-KB. Keluhan utama ibu, vagina gatal dan terasa panas. Dari hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/80, berat badan 65 kg, tinggi badan 150 cm, in spekulo ada keputihan banyak yang berbau. Kontrasepsi apakah yang tepat untuk Nyonya S? A. Alat kontrasepsi dalam rahim. B. Alat kontrasepsi bawah kulit. C. Kontrasepsi darurat. D. Metode sederhana. E. Metode kontrasepsi mantap. Jawaban yang paling tepat adalah D. Metode sederhana.